depan terlihat ribuan paku bumi sebagai pilar penyangga jalan tol sudah ditancapkan mengarah ke tengah laut dan nantinya akan terkoneksi dengan kawasan Kaligawe Semarang. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat perkembangan terbaru penimbunan laut dalam proyek tol Semarang-Demak Seksi 1. Dengan dukungan teknologi canggih dan alat berat yang memadai, pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi 1 sudah memiliki perkembangan yang signifikan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas di kawasan Pantura, khususnya Semarang dan Demak, sekaligus menjadi tanggul laut untuk mengatasi masalah banjir luapan air laut atau ROB. Tol Semarang-Demak yang memiliki total panjang 10,64 km ini ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2027 mendatang. Secara keseluruhan, ini progres tol Semarang-Demak Seksi 1 telah mencapai hampir 35%. Di kawasan Purwosari Sayung Demak ini, ribuan paku bumi sebagai pilar penyangga jalan tol sudah ditancapkan, yang nantinya akan terkoneksi dengan kawasan Kaligawe Semarang. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru penimbunan laut dalam proyek tol Semarang-Demak Seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025, pukul setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang kita berada di Jalan Nasional Semarang-Demak atau kawasan Pantura ya teman-teman. Akan melihat progres terbaru pembangunan tol laut Semarang-Demak yang menggunakan paku bumi di kawasan Purwosari ya. Nah, ini kita sudah berada di sekitaran Gapura. Selamat datang di Demak Kota Wali. Oke, ini kita memasuki kawasan Demak, Kabupaten Demak ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya jam segini ada banjir luapan air laut atau ROB. Namun sepertinya hari ini alhamdulillah aman ini ya, tidak ada genangan air. Terakhir saya kesini sekitar 2 minggu yang lalu, jam segini ada genangan air laut teman-teman di Jalan Nasional Semarang-Demak ini. Oke, kita lanjut lagi menuju ke titik lokasi pembangunan. Nah, di depan ini ada tulisan Karangtengah, Demak, Kudus. Lurus sana. Jika ingin lewat jalan tol, ambilnya ke kiri ya teman-teman. Jadi di depan ini adalah tol Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah beroperasi sejak Februari tahun 2023 lalu. Untuk akses masuk menuju tol ada di depan sana itu ya. Oke, kita belok ke kiri sini teman-teman untuk menuju ke kawasan pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1. Nah, ini kita melewati kawasan rumah-rumah perkampungan warga. Oke, ini kita berada di kawasan Purwosari Sayung. Nah, jadi untuk tol Semarang-Demak Seksi 2 di sebelah kanan sana ya. Nanti
kita juga akan melihat kondisinya dari video visualisasi udara supaya lebih terlihat dengan jelas bagaimanakah kondisi terbaru pembangunan tol Semarang Demak seksi 1. Nah, ini ada tulisan Desa Purwosari Sayung, Kabupaten Demak. Nah, ini sekarang kita berada di sekitaran Simpang Susun Sayung ya teman-teman. Jadi untuk lokasi pembangunannya ada di depan sana. Tuh, penancapan paku buminya mengarah ke bagian laut. Oke, kita menyusuri di sekitaran sini. Ini adalah tol Semarang Demak seksi 2 yang bersebelahan langsung dengan tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung. Ini kondisinya seperti ini teman-teman, banyak sekali ya pilar-pilarnya sebagai konstruksi jalan tol. Oke, kita menyusuri. Nah, ini kondisi di simpang susunnya yang sudah bisa dilintasi. Tuh teman-teman, untuk lokasi pembangunannya ada di depan sana ya. Tuh, pilar-pilar dan kepala pilarnya sudah banyak yang berdiri mengarah ke laut dan nantinya akan terkoneksi dengan kawasan Kaligawe Semarang. Nah, sementara masih terputus di sini ya. Nih, kita akan terus disambungkan hingga kawasan Kaligawe dan kawasan Sayung ini terkoneksi dengan ruas jalan tol Semarang Demak. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Nah, di depan sana merupakan Jalan Nasional Semarang Demak atau kawasan Pantura yang sudah kita lintasi tadi ya teman-teman. Kanan yang mengarah ke Kaligawe Semarang, sedangkan kiri ini yang mengarah ke pusat kota Demak. Kemudian bagi kendaraan yang ingin melintasi tol Semarang Demak seksi 2, pintu masuknya bisa lewat di sebelah kiri sini ya teman-teman. Tuh ada seperti mobil yang melintas, beloknya ke kiri sini yang dari arah Semarang, sedangkan yang dari arah Demak ada di seberang sana untuk akses masuknya menuju ke gerbang tol Sayung. Kita belok ke kiri karena lokasi pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ada di depan sana teman-teman. Tuh di ujung sana ya. Nah, di bawah ini terlihat banyak material beton berupa pemecah ombak atau tetrapod dan juga untuk lantai konstruksi jalan tol Semarang Demak seksi 1. Ya, penyimpanannya ada di sini. Juga ada giant crane. Nah, di depan adalah kawasan gerbang tol Sayung. Inilah tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi sejak Februari tahun 2023 lalu. Nah, jadi untuk seksi 2 ini berada di daratan ya teman-teman, sedangkan seksi 1 berada di atas laut sepanjang 10,64 km. Oke, kita coba lihat kondisi di sekitaran gerbang tol Sayung. Seperti ini, gerbang tolnya cukup menarik ya, dan ikonik ini. Terdapat semacam gunungan tepat di bagian atasnya. Nah, ini gerbang tol Sayung. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, mengarah ke lokasi penancapan paku bumi tol Semarang Demak seksi 1. Nah, ini ya kondisinya seperti ini. Tol Semarang Demak seksi 2 yang bersebelahan langsung dengan lokasi pembangunan dari tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Purwosari. Oke, keren ini ya jalan tolnya, seperti di luar negeri. Nah, jadi yang di sebelah kanan itu nantinya berada di atas laut teman-teman, konstruksi jalan tolnya. Di depan terlihat ya ada jalur percabangan yang ke kiri bisa dilintasi, sedangkan lurus ini ada pembatas alias belum bisa dilintasi karena ini yang mengarah ke kawasan Kaligawe teman-teman, belum bisa dilintasi.
sedang dalam tahap pembangunan. Nih, di sini juga ada papan penunjuk arahnya. Yang lurus belum ada tulisan, sedangkan kiri yang mengarah ke Demak, Kudus, Surabaya. Seperti ini kondisinya tol Semarang Demak seksi 2. Nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, arahkan ke sebelah kanan. Melihat progres terbaru pembangunan di kawasan Purwosari Sayung. Ya, kita arahkan ke lokasi penancapan paku buminya. Nah, itu teman-teman, di depan sana ya. Wah, keren ya. Ini adalah kawasan Simpang Susun Sayung. View-nya wah luar biasa sekali ini. Nah, di depan terlihat ribuan paku bumi sebagai pilar penyangga jalan tol sudah ditancapkan mengarah ke tengah laut dan nantinya akan terkoneksi dengan kawasan Kaligawe Semarang. Tuh. Untuk sementara waktu terputus di sini ya konstruksi jalan tolnya. Nih aspalnya terputus di bawah sini. Tuh, nanti akan terus berlanjut mengarah ke Pantai Morosari, Pantai Trimulyo hingga kawasan Kaligawe Semarang. Nah, di bawah ini adalah ribuan paku bumi yang sudah ditancapkan. Kemudian lantai konstruksi jalan tol yang sudah dilakukan pengecoran. Jadi untuk penancapan paku buminya sudah berada di ujung sana ya. Berlanjut pekerjaan kepala pilar atau pierhead dan lantai konstruksi jalan tol. Nih di sebelah kiri ini adalah paku bumi yang sudah ditancapkan. Setelah ini akan dilanjutkan pekerjaan kepala pilar atau pierhead. Nah, di depan sana itu adalah konstruksi jalan tol yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tolnya. Di tayangan video selanjutnya kita juga akan melihat progres terbaru pembangunan tol Semarang Demak yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Nah, ini kondisi yang di kawasan Purwosari sudah seperti ini. Semakin signifikan progres konstruksinya. Tuh ya, terlihat ya. Di sebelah kiri sedang penyelesaian kepala pilar dan sebelah kanan sini sudah dalam tahap pekerjaan lantai konstruksi jalan tol. Di depan juga ada alat berat berupa ekskavator dan lain sebagainya. Ada juga giant crane. Wah, keren ini. Tolnya berada di atas laut dan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi ketimbang pembangunan konstruksi di daratan. Sehingga dalam pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ini memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Mengingat tingkat kesulitannya dan berada di atas laut. Ruang gerak dari alat berat dan kendaraan proyek tentunya terbatas ya. Tidak bisa seleluasa ketika pekerjaan konstruksi di daratan. Jadi tol laut Semarang Demak ini juga sekaligus menjadi tanggul laut ya teman-teman, membendung air laut ini agar tidak menggenangi kawasan Jalan Nasional Semarang Demak atau banjirop. Selain itu juga akan memangkas waktu tempuh kendaraan ya teman-teman, dari kawasan Kaligawe Semarang hingga Sayung. Saat ini memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam. Nah, setelah tol Semarang Demak seksi 1 ini selesai, nantinya mampu memangkas waktu hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja dari kawasan Kaligawe menuju ke Sayung Demak. Wih, keren ya. Ya, semoga pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 khususnya di kawasan Purwosari ini selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%. Kemudian nantinya mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Dan yang paling terpenting, mampu mengatasi masalah banjir luapan air laut atau banjirop yang saat ini masih sering menggenangi kawasan Pantura Semarang Demak. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan.
Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.